Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 1, di tema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 4. Oke, mari kita mulai. Nah, ayo mengamati. Nah, di sini ada teks yang berjudul tentang makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemah. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kalian ya anak-anak harus makan atau sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Supaya di sekolah nanti tidak terasa lemas dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks yang dibaca. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Ya, tentu kalian telah tahu jawabannya. Berdasarkan teks yang telah dibaca tadi, ya betul, ini jawabannya. Yang dilakukan anak-anak SD Nusantara yaitu bermain tarik tambang. Nah, sekarang yang nomor 2. Mengapa Edo mengaduh kesakitan? Ayo, tadi sudah dibacakan ya teksnya. Ya, betul sekali. Edo mengaduh kesakitan karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, yang nomor 3. Apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Nah, tentu kalian bisa jawabnya sendiri di rumah ya. Nah, sekarang di nomor 4. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, kalian bisa jawab secara mandiri di rumah. Nah, jika kalian sarapan ya sebelum berangkat sekolah, tentu kalian bisa isi pertanyaan ini. Jika kalau tidak, nah ini di nomor 5 ya. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan juga alasannya. Misalkan, aku tidak sarapan karena aku bangun kesiangan ya, karena aku terburu-buru sehingga tidak sempat sarapan ya. Nomor 5 ini jawabannya kalian tulis juga kamu tidak sarapan ya. Dan sertakan juga alasannya. Nah, selanjutnya di nomor 6. Jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya, aku sarapan dengan sayur sop, ayam, telur, dan juga minum susu. Lalu juga makan buah-buahan. Nah, ini hanya contoh ya. Misalkan kalian sukanya makan sayur sop atau telur. Nah, kalian bisa tuliskan jawabannya di sini. Nah, nomor 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, kalian bisa tulis nih jawabannya ya. Yang sudah dipelajari di pembelajaran 1-3 kemarin. Nah, selanjutnya, Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keduanya mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Siti menyukai sayur bayam, sedangkan Dayu menyukai wortel. Ya, bayam dan wortel ini keduanya termasuk makanan yang sehat. Nah, walaupun mereka berbeda kesukaan makanan, tetapi mereka bisa saling menghargai. Selanjutnya, nah, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ya, Lani di sini suka ikan, sedangkan Udin menyukai daging. Nah, ikan dan daging keduanya sama-sama sehat. Nah, ikan dan daging ini bagus untuk kalian makan. Selanjutnya, Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ya, kentang dan roti juga makanan yang sehat. Ya, karena kentang dan roti mengandung karbohidrat yang sangat baik untuk membuat kalian lebih kuat dan mempunyai energi. Ya, maka dari itu kalian harus sering-sering makan kentang dan roti. Selanjutnya, Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Benny saling menghargai kesukaan masing-masing. Ya, walaupun mereka semua memiliki perbedaan tentang kesukaan makanannya, tetapi mereka bisa saling menghargai, ya, tidak saling mengejek satu sama lain. Nah, mereka semua telah mengamalkan sila yang kedua, yaitu isinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, walaupun misalkan ada teman kalian yang berbeda kesukaan, kalian tidak boleh mengejeknya. Ya, kalian harus saling menghargai satu sama lain. Nah, jika sudah, berarti kalian telah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ayo bercerita. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tuliskan dan ceritakan makanan kesukaanmu. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi kalian bisa menceritakan tentang makanan kesukaan. Misalkan seperti ini. Aku sangat suka makan telur dan makan ikan. Telur dan ikan sangat baik untuk kesehatan karena mengandung gizi yang tinggi dan juga protein. Aku juga sangat suka sayur-sayuran seperti bayam dan wortel. Bayam dan wortel memiliki banyak vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi aku sangat menyukainya. Ya, jadi seperti itu contohnya ya. Bisa kalian ceritakan sendiri tentang makanan kesukaan kalian. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Nah, sekarang cobalah lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Nah, di sini ada permainan yang bernama permainan kijang dan rusa. Seperti apa permainannya? Oke, kita sama-sama lihat. Kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa yang melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, jadi permainan kijang dan rusa ini membutuhkan konsentrasi dan kekompakan yang tinggi. Ya, ketika Bapak Ibu guru misalkan memanggil rusa, ya, maka kelompok rusa yang maju ke depan dan kelompok kijang yang mundur ke belakang.
Juga sebaliknya, misalkan Bapak Ibu guru memanggil Kijang, berarti kelompok Kijang yang maju ke depan dan kelompok Rusa mundur ke belakang. Nah, jika di antara dua kelompok tersebut ada yang tidak kompak, ya, tidak sesuai instruksinya, maka bisa dinyatakan kelompok tersebut kalah. Begitu ya permainannya. Oke, sekarang kita praktikkan permainannya seperti ini. Nah, di sini ada dua kelompok. Yang sebelah kiri itu adalah kelompok Rusa, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kelompok Kijang. Perhatikan ketika Ibu guru memanggil nama kelompoknya. Rusa, Rusa, Kijang, Rusa, Kijang, Kijang. Ya, jadi kira-kira seperti itulah permainan Kijang dan Rusa, ya. Coba lakukan permainan Kijang dan Rusa dengan keluargamu di rumah. Kalian bisa lakukan permainan Kijang dan Rusa dengan kakak kalian atau adik kalian dan orang tua kalian yang bisa meneriakan Kijang atau Rusa. Ya, permainan ini sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kekompakan yang tinggi juga. Jadi permainan ini sangat bagus ya untuk melatih kekuatan dan konsentrasi kalian. Selanjutnya, makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.